kita itu lemah dan tidak mampu untuk mensyukurinya saking banyaknya. Tapi ya jadilah kita orang yang bersyukur kecil apapun nikmat. Nah, pertemuan ini juga sesuatu yang sangat patut kita syukuri karena kita, subhanallah ya, Anda tidak tahu dan panggilnya baannya akhwat apa ummahat apa jamaah. Akhwat aja Ustazah. Ya tadi kan ya Akhwat saja Ustazah, nggak masalah. akhwat ya. Ya Ustazah. Akhwat rahimakumullah. Ya di antara salah satu nikmat juga ya, anak kemana pergi, ya karena kebetulan juga sudah banyak berjalan ya dengan macam-macam bangsa gitu, selalu mensyukuri nikmat Islam ya, karena tanpa Islam kita tidak kenal. Nah dengan Islam itu kemanapun kita pergi di dunia ya, di dunia karena sudah tua, banyak pengalaman yang dialami sendiri, tadi yang dilihat sendiri menurut murid-murid pada murid-murid anak juga, betapa Islam itu mengikat di antara kita. Ya contohnya saya misalnya di Mekah ya, di Mekah umat Islam di Mekah itu datang min kulli anaha ila alam, dari semua penjuru dunia, entah itu dari Rusia, entah itu dari Amerika, entah itu dari Inggris ya, di luar negara Islam yang kita kenal. Tapi kita bisa ketemu bersalaman tangan dan kita duduk bersebelahan salat atau mengikuti salat berjamaah atau mendengarkan khutbah pidato dengan cara yang satu, dengan bahasa yang satu. Nah, ini juga diantaranya, kalau bukan Islam kita tidak kenal. Nah, coba lihat agama lain, mereka yang mungkin sebagian orang menganggap gitu ya, mereka itu orang maju, orang pintar, kita terbelakang, jangan mau begitu. Ya, Islam adalah agama yang agung, agama yang sempurna. Al-Islamu dinun kamilun. Bagaimana merekatkan antara pengikutnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antaranya sekarang nih, anak di mana, antum di mana, dan di asalnya juga di mana, kebetulan Indonesia besar dan luas, kita bisa ketemu dengan satu bahasa, yaitu bahasa agama. Nah, sesuai dengan tadi ya, kalau bicara tentang Al-Quran ya, Al-Quran tentunya tidak habis-habisnya nikmat atau pembicaraan tentang Al-Quran. Jamaah semua, ya, akhwat semua, salah satu nikmat yang paling berharga, yang paling kuat, yang paling sempurna adalah Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sebut namanya saja, banyak nama Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, satu ya, Al-Quran itu dzalikal kitab, tidak ragu-ragu lagi bahwa Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau Ana menamakannya itu, Al-Quran itu seperti rambu lalu lintas. Nah, kalau kita berjalan di jalan raya, kita harus tahu rambu lalu lintas. Kalau kita bawa kendaraan, kita tahu di mana yang boleh berdiri, parkir. Kita tahu di mana yang boleh mutar. Kita tahu di mana yang tidak boleh mutar, di mana jalan yang satu arah, dan lain sebagainya. Tanpa mengikuti itu, kita salah jalan. Rasulullah SAW sabda ya, di hadis wada, laqad taraktu fikum amrayn. Saya sudah tinggalkan untuk kalian semua, wahai umatku, dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Saya sudah tinggalkan untuk kalian semua dua hal yang kalau kalian pegang erat-erat tidak akan pernah sesat. Al-Quran wa Sunnah. Nah, Al-Quran jadi segalanya. Dan kita harus bersyukur dan berbangga juga ya, akhwat semua. Al-Quran satu-satunya kitab suci. Ya, yang satunya itu mukjizat Allah yang Allah pelihara sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, dari hadis tadi artinya apa? Kalau kita tidak ingin sesat, kita harus berpegang
penelitian tadi Anda bilang, ya apa Herda minta judulnya, aduh Al-Quran judulnya apa ya? Itu saking banyaknya gitu ya. Nur, namanya Furqan, ya, namanya juga Syifa, namanya Huda, yaitu hidayah untuk manusia. Nah, kita ambil salah satu sisi dari Al-Quran itu. Al-Quran sumber kekuatan. Akhwat semua, mungkin semua kita sekarang mau tidak mau siapa yang buka HP pasti ada kabar tentang berita tentang Palestina, ya. Betapa mereka itu, kalau kita mungkin udah nggak tanggup hidup, ya. Listrik diputus, air nggak ada, makanan nggak datang bertruk-truk, makanan di stop oleh mereka, di stop nggak boleh. Jadi memang mereka itu istilahnya bahasa Arabnya ibadah namanya. Ibadah itu genosida. Mereka mau dimusnahkan. Tapi coba mereka ya, sampai ke anak-anak kecil pun udah berdarah-darah. Mereka itu tidak kelihatan, itu senyum-senyum aja. Anak kecil dilap-lap darah di mukanya oleh orang tuanya atau oleh orang yang itu. Dia seperti tidak kesakitan aja. Nah, kalau yang dewasanya kita lihat tuh, mereka selalu punya ayat Al-Quran yang menguatkan mereka. Nah, mungkin kita belum sampai di situ. Ya, akhwati, kita belum sampai di situ. Tapi dalam hidup kita ini ada turun naik ya. Setiap hari, kulla yaum mufisha. Setiap hari kita itu ada saja hal yang tidak kita sukai atau hal yang mengganggu pikiran atau ada jadi kesulitan gitu. Nah, bagaimana seorang muslim mencari berpegang kemana supaya kuat? Nah, kembali pada Al-Quran. Kenapa anak ambil judul itu? Manusia itu banyak sifatnya mengeluh. Ya, mengeluh. Lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Aneh urusan orang mukmin itu. Ya, kalau diuji dengan kegembiraan, dia bersyukur. Itu baik untuk dia. Kalau diuji dengan terahum bil ba'sa bil barra syakar, diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak enak, barra mungkin kekurangan, mungkin kesakitan atau mungkin banyak macamnya. Setiap hari kita banyak kadang mengalami hal-hal yang tidak enak. Itu semua ujian. Tapi mukmin itu wadalika khairun lakum. Diuji dengan yang baik, bersyukur itu khairul lahum, baik untuk mereka. Diuji dengan yang tidak enak, sabar juga baik untuk mereka. Jadi kalau Anda mengumpamakan tuh hidup itu seperti kalau kita ambil sebuah apel ya, apel kita belah dua, sebelahnya syukur, sebelahnya lagi sabar. Nah, bagaimana kita bisa kuat di dalam menerima ujian Allah? Nah, jadi harus baca Al-Quran. Seperti kemarin itu ya, orang Palestina itu masuk Ramadan ini, mereka itu dapat 2 ayat. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wajib berpuasa. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Coba mau bersihat juga, mau puasa juga. Nah, kalau kita puasa tidak makan, tidak minum karena puasa, mereka tambah lagi. Mereka tidak makan, tidak minum karena tidak ada yang akan dimakan, tidak ada air. Nah, bagaimana kalau kita tidak kebayang itu? Tapi mereka kan menghafal Al-Quran. Al-Qurannya dihafal. Sedikit saja, kalau kita ya khawatir semua, Allah SWT banyak ayat yang kita hafal. Bagaimana kalau kita diuji oleh Allah ya hal yang tidak enak? Sebenarnya sih yang enak-enak juga namanya ujian ya. Ujian juga, jangan dikira kalau kita serba enak-enak aja itu tidak ujian, bukan. Justru sahabat dulu bilang ini, ya Amirul Mukminin atau Rasulullah, kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak enak. Kita bisa sabar. Tapi apa sih bentuknya ujian yang enak-enak? Gitu. Biasanya
lulus dengan dalam ujian yang enak-enak. Ya. Kita diuji oleh Allah dapat rezeki banyak. Diuji Allah dengan hal-hal yang enak-enak deh. Kita lupa kepada Allah. Kalau rezeki, mau diapakan rezeki ini? Kalau jabatan, mau dihapuskan jabatan ini. Biasanya itu di dunia ya. Kita tidak lulus di situ. Kalau kita diberi oleh Allah nikmat yang enak-enak, hidup berkemudahan, berkelapangan, serba ada. Keinginan kita itu mau ke sana, mau ke sini, mau mengapa, mau begini gitu. Kalau kita punya rezeki banyak, maunya menikmati. Wah, ini rezeki. Nah, kadang-kadang kita lupa bagaimana mensyukuri nikmat ini. Itu makanya disebut kami bisa sabar untuk hal-hal yang tidak enak, yang berat-berat, yang menyakitkan. Tapi bagaimana sabar dengan yang enak-enak? Nah, di situ harus ada resepnya tentunya. Kembali kepada Al-Quran. Semua kita pasti pernah diuji, ya kan? Ya akhwati, tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Ya, Allah bersumpah itu. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwal. Sungguh kami uji kalian, ya, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan rasa wa naqsin minal amwali wal anfus, kurang harta dan kurang jiwa. Jiwa maksudnya hal-hal yang tidak membahagiakan. Misalnya gagal di satu usaha, atau tidak tercapai cita-cita, atau kehilangan orang yang kita sayangi. Itu semuanya ujian. Itu Allah mengatakan seperti itu. Wa basyir sabirin. Nah, ini resepnya. Kalau kita diuji dengan itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, rasa lapar, artinya kurang takut. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Orang yang sabar yang bagaimana? Yang diberi kabar gembira, yang keluh kesahkah, ya, yang mengembuskan napasnya kiri kanan. Alladzina as-sabirin, yaitu alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang yang kalau Allah uji dengan ujian-ujian tadi itu, misalnya rasa sakit, rasa takut, kalau berpetani, taninya nggak berhasil, kalau pedagang, pedagangannya merugi. Nah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dah semuanya dari Allah, dan Allah kembali kepada Allah. Kita diuji sedikit. Ada orang ujiannya lebih besar daripada itu. Ya, mereka itu apa kata Allah? Basyirus sabirin. Mereka itu ulaika alaihim salawatun rabbihim. Mereka itu mendapat salawat, mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat rahmat. Ya, dengan ujian kita dapat rahmat. Ya, ulaika humul muhtadun. Itu tandanya orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau dia diuji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan punya kita kok, titipan Allah sebentar untuk kita pinjam gunakan. Jadi tidak keluh kesah, kembalikan kepada Allah. Nah, apa janji Allah bagi sumber kekuatan nih? Ya, sabar itu firman Allah juga dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kita diuji oleh Allah, disediakan pahala yang besar. Allah tidak membiarkan kita. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, tadi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada rahmat dari Allah, ada hidayah dari Allah. Kita termasuk orang-orang mendapat hidayah, dan
yusra. Ya, kalau ada kesulitan, supaya jangan drop gitu, supaya jangan shock, pasti sesudah ada kesulitan itu akan ada kemudahan. Allah menjanjikan sesudah itu kemudahan. Tapi apa? Bersabar. Sabar. Tadi sudah dijanjikan oleh Allah, nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakan pahala kita tanpa hisab. Jadi itu tabungan. Dulu Anda pernah ikut ya bergabung dengan kelompok zikir. Kalau diuji oleh Allah, misalnya sakit, apalah bentuknya? Ketawa aja. Kenapa? Nah, dapat rezeki dari Allah. Dapat rezeki dari Allah, yaitu sakit. Nah, Allah itu menguji kita. Ini saya uji nih. Ya, akhwat. Kalau kita sayang sama anak kecil, anak kita, adik kita, saudara kita anak kecil, biasanya kita godain kan? Kita godain. Dia lagi main gitu, kita ambil mainannya. Dan dibikin dia menangis. Kita senang tuh. Itu juga dengan Allah. Ya, hambanya dapat nikmat, menikmati, dicabut, diambil nikmatnya. Bersyukurnya. Nah, bagi yang beriman, ya, yang pertama tadi itu, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti juga diganti oleh Allah. Kembali lagi. Ya. Ingat bahwa fa inna ma'al usri yusra. Sesudah itu akan datang kemudahan. Nah, kita dapat pahala yang tidak terhingga. Kita mendapat rahmat dari Allah. Ya ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Dapat salawat dari Allah. Jadi Allah akan berkata kepada hamba yang seperti itu, nah, ini hambaku, dia beriman kepadaku. Dia tahu bahwa dia punya Rabb. Gitu. Jadi bukannya kita berkesah sampai orang ada yang shock, ada yang macam-macam. Na'udzubillah. Kita kembali kepada Al-Quran yang Karim. Ya, kesulitan, di belakang kesulitan ada kemudahan. Berat ujian, itu Allah Maha tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita diuji oleh Allah, tandanya Allah tahu bahwa ini hambaku ini, si fulan ini, dia sanggup menjalaninya. Nah, di situ kita kuat. Makanya jadi, kalau kita mengalami apa-apa, kembali kepada Al-Quran. Nah, ada hadis Nabi juga mengatakan seperti ini. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai seorang hamba diuji. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, tandanya Allah selalu ingat kepada kita. Tapi kalau kita dibiarkan oleh Allah, dibiarkan, tidak ditegur-tegur, dibiarin aja gitu dengan ketenangan, dengan kekayaan, dengan dunia. Nah, bisa jadi kita dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah, tidak dikasih peringatan. Malah ada yang bertanya begini, ya Ustaz, jadi kalau kita tidak diuji-uji oleh Allah, apakah Allah benci sama kita? Ya ingat aja, apakah kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan nikmatnya melimpah itu atau tidak? Kesehatan kita untuk apa digunakan? Harta kita kemana digunakan? Ilmu kita untuk apa digunakan? Nah, kalau kita sudah jalankan, ya, kesehatan kita syukuri, harta kita syukuri dengan bersedekah, dengan beramal, kemudian kesehatan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan orang lain, insya Allah kita tidak diuji. Karena kita selalu ingat kepada Allah. Nah, tapi kan biasanya begini, ya, orang banyak yang tidak kuat melawan hawa nafsu. Nah, Allah SWT berfirman apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ingat, sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu condong kepada keburukan-keburukan. Nah, kembali Al-Quran, sumber ilmu, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita diuji oleh Allah itu, saya ini udah betul belum ya? Apakah saya melanggar aturan Allah? Apa saya bersyukur? Tapi kalau kita sudah jalankan perintah
kelapangan, keberkahan semuanya, insya Allah ya. Itulah yang kita insya Allah diridhai Allah, termasuk orang yang bersyukur tadi itu dan tidak lupa kepada Allah ya. Karena Allah maka berjanji juga kan, in syakartum la'azidannakum. Jadi kalau kamu bersyukur atas nikmat yang berikan, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kekuasaan, jangan lupa ya, itu insya Allah Allah bersama kita. Itulah yang tadi ayat yang pertama Anda baca ya, wabtaghu, carilah fima ataakallahu daral akhirah, dalam apa-apa yang diberikan oleh Allah ya. Oleh Allah apa? Dikasih oleh Allah ilmu, dikasih oleh Allah jabatan atau apa yang enak-enak ya, cari itu untuk kampung akhirat ya. Kampung akhirat ada ilmu, ajarkan. Kalau kita dapat jamaah nih pagi ini nih ya akhwati rahimakumullah, yang dapat rezeki nih. Rezeki apa? Karena bisa menyampaikan sedikit, walaupun mungkin hanya waktu beberapa menit, dapat rezeki menyampaikan apa yang Anda tahu kepada akhwat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kembali lagi, semua kita tahu ya, sudah pernah belajar agama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, bahkan namanya uslubul hasan. Semua yang kita lakukan itu, amal-amal kita ya, tergantung kepada niat kita. Ya, namun peringatkan nih kepada akhwat semua. Sekarang Allah memberi kesempatan kepada sebagian besar bisa bersekolah. Sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Kuliah itu sudah dari S1, mau S2, mau S3, dan segala macam. Tapi awas ya. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Kata Rasulullah, ya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau niat itu karena Allah menuntut ilmu, supaya tahu yang benar yang salah, yang hak yang batil. Kemudian lagi, ya, sabda Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, sekolah tinggi boleh, tapi ilmu itu atau kita harus bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu kalau kita jalankan, insya Allah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu kekuatan yang kita punya modal tadi itu. Pertama, kita diuji oleh Allah. Ya, ada yang lapar, takut, harta berlebih atau kurang, atau jiwa kita gelisah, keluh kesah. Ya, obatnya apa? Sabar. Apa janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Gitu. Kemudian kesulitan, kembali kepada Allah. Ini saya pesankan nih, kalau kamu ada kesulitan, jangan lari. Ya, kalau ada kesulitan, kembali kepada Allah, hadapi kesulitan itu, minta jalan keluar. Dan kalau kita sering menghadapi itu, akhirnya kita tangguh. Anda tahu dari Herda, nggak banyak tahu tentang anak kali ya. Nah, karena itu, ya karena udah banyak berjalan dalam hidup, boleh dikatakan alhamdulillah hanya punya Allah. Ya, tidak ada lagi yang sulit, tidak ada lagi yang susah. Kenapa? Karena biasa dulu waktu muda menghadapi kesulitan, hadapi sendiri. Ya, di luar negeri ada kesulitan, hadapi sendiri. Ya, panjanglah ceritanya gitu. Nah, akhirnya apa? Kita selalu bersama Allah, Allah kasih jalan yang benar. Nah, jadi kita sekolah, kita dapat ilmu dengan tadi itu, kita dapatnya dengan ilmu. Tanya anak-anak begini, bagaimana kalau Al-Quran itu berkekuatan, membuat kita bisa sabar, membuat kita bisa bersyukur, membuat kita selalu dekat kepada Allah. Dan kalau kita diberi ujian kenikmatan, tidak lupa kepada Allah, nah itu kita syukuri, insya Allah Allah bersama kita. Allah sama kita. Kalau kita misalnya mengalami kesulitan atau ujian berat, ya belum akan kiamat kok. Ya, pasti ada jalan keluarnya.
Yang jelas pahalanya besar. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah tidak pernah tidur, ya. Makanya kenapa? Astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah selalu hidup dan Allah selalu bangun, nggak pernah tidur. Kembali kepada Allah. Gitu. Jadi kalau melalui kesulitan, tidak ada orang, cuma ujian itu ada ringannya, ada beratnya. Nah, bagi orang yang sudah biasa dekat dengan Allah, ya akhwati, tidak akan keluh kesah, tidak akan takut. Nah, ingat kepada Allah. Bukankah Allah juga berfirman, ya, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingat selalu kepada Allah, ya, hati akan tenang. Ada Allah, lari kepada Allah. Seperti itu. Nah, jadi ilmu Al-Quran harus tahu, ya. Jangan kita hebat di bidang apa, di bidang dunia gitu, hebat di sini, tapi Al-Quran nggak tahu. Nah itu berangkat ruginya kita atau angka jauhnya kita kalau kita tidak tahu Al-Quran. Dari mana sumber kekuatan? Jadi kita yang dicari itu ya akhwati, bukan pangkat yang tinggi, bukan harta yang banyak, ya, tetapi ketenangan hati, bagaimana kita bermanfaat kepada orang, belajar terus. Sekarang ini kita semuanya yang hadir, ya, ini sedang berada dalam rahmat Allah. Kenapa? Kita berkumpul walaupun melalui Zoom, ya. Ini namanya kita berkumpul di satu rumah, ya, tadarasuna kitab Allah. Kita belajar kitab Allah dengan nikmatnya ada ini alat kecil ini. Kita masih bisa apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tentunya tanpa ya, bifadlillah, kemudian herda yang menyembuhkan kita dan alat nikmat Allah yang kecil ini, kita bisa berkenalan walaupun dari jauh dan bisa saling mengingatkan atau saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kita ucapkan ini menjadi pahala kita. Dijanjikan oleh Allah, kita berkumpul, ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum. Kenapa mereka? Ya tadarasuna kitab Allah, yatluna kitab Allah, illa wa haffathumul malaikah. Kita itu sekarang ini lagi dirangkul, lagi dilindungi oleh malaikat. Apa mudahnya, ya, dilindungi oleh malaikat dan semua beristighfar untuk kita. Ikan di laut, malaikat di langit beristighfar untuk kita. Enak kan? Nah, jadi tidak layaklah kalau kita tidak menjadikan Al-Quran menjadi sumber kekuatan. Karena Allah semuanya ajarkan kita. Semua diajarkan oleh Allah, ya. Ada lagi, ya, semua juga mungkin ada ayat yang sering populer, ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Kalau Anda punya cerita, ya akhwati, Anda pernah mengalami, kan ada ayat tuh, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Anda pernah mengalami waktu masih gadis nih, mengalami kejadian yang mengharuskan Anda harus, kalau kasarnya, ya, dideportasi gitu. Waktu Anda selesai kuliah, Anda harus meninggalkan itu, berangkat sendirian ke tempat yang Anda belum tahu di mana tempatnya. Tapi itu tadi, sepanjang di jalan ada baca berzikir kepada Allah kemana. Nah, ini ujian. Ternyata ujian itu yang begitu berat berbulan-bulan, rupanya Allah mentakdirkan Ana mau menjadi guru bahasa Arab. Dengan peristiwa itu bermulai, Ana jadi bisa mengajar bahasa Arab. Tadi disebutkan tadi, ya Yohda, ada salah sedikit informasinya. Salah. Ana 12 tahun itu di Kuwait, bukannya di Libya. Baik Ustazah, baik. Yang di Libya 35 tahun ya Ustazah, ya, benar ya? Nah, di Kuwait itu 12 tahun. Oh, okay. Tapi itu kuliah dan mengajar. Masya Allah. Bayangkan, mengajar orang Arab, orang Indonesia.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi anak nggak menganggap waktu sana kerja. Anak menganggap itu tuh anak latihan. Hmm, Seperti yang dikatakan oleh mudir ala kata ya, kenapa kamu nggak ngajar dulu sini? Untuk supaya dapat pengalaman kerja 2 tahun aja. Nanti saya kasih kamu surat pengalaman kerja untuk pulang ke Indonesia ngajar bahasa Arab. Rupanya itu semua memang kehendak Allah. Nah nggak pernah bermimpi. Masya Allah, Nah akhirnya ngajar orang bahasa Arab, ngajar orang Arab bahasa Arab, coba bayangin. Masya Allah, Masya Allah. Makanya dapat saya ngajar. Dan coba bayangkan 7 bulan kan ujian juga tuh. 7 bulan nggak terima gaji. Masya Allah, Masya Allah, 7 Masya bulan Allah. itu sendiri tuh dan Yes. terima gaji. Tapi kebahagiaan anak adalah saya satu-satunya orang non Arab minta mengajar orang Arab. Memang sih di SMP, tapi kan giliran kita guru kita yang bicara. Ya, enggak ketinggalan juga ya anak tahu cerita nih. Mengajar di SD mulanya anak kecil bilang apa? Ya, Ah, iniin lehernya, tangannya ke lehernya, al-baik, dia bilang gitu. Masya Allah. Karena anak wajahnya lain, ya. Ah, Al-baik, dia bilang gitu. Bayangkan anak kecil, ya, saya sembelih kamu gitu. Karena yes. melihat anak orang wajahnya beda, Allahu alam bahasanya seperti apa. Nah, itulah menganggap masa 4 tahun mengajar itu masa latihan. Bekal untuk pulang ke Indonesia. 7 bulan nggak terima gaji. Coba ya. Karena enak-enak aja. Pokoknya biarin aja tertumpu. Bakalan nggak bakal hilang. Nah, subhanallah. Dia termasuk mengajar anak sekarang ini. Ya, jadi 4 tahun. Artinya anak ditawarkan 2 tahun. Udah 4 tahun saya harus pulang ke Indonesia karena saya punya negeri, punya umat, punya apa, saya harus manfaatkan ilmu saya pulang ke Indonesia. Nah, ya mungkin itu ya ada yang kali pun bilang ini gimana ya kok bahasanya kayak orang Arab banget, dia bilang gitu. Masya Ya Allah. karena begitu, karena mengajar itu. Ya Allah izinkan, Allah menghendaki jadi guru bahasa Arab ya sampai sekarang. Masya Allah. Kalau akhwat tahuana ya sepuh banget. Udah sepuh banget, tapi mengajarnya masih seperti seolah-olah masih umur 30-an. Masya Allah, Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang, ya anak sampai masuk kelas lebih dulu daripada Taliban. Minggu lalu kita punya kelas tamhidi, mereka jam kedua masuknya. Karena dari jam pertama, jam kedua kelas mereka, di kelas hanya ada 3 orang. Ya anak marah dong. Iya. Yang lain mana? Masa anak lebih dulu masuk daripada kalian gitu. Ini jam kedua masuk, muridnya nggak ada. Di mana kalian? Padahal jam pertamanya mereka nggak ada. Ya, jadi itu ya Allah, itu alhamdulillah dikasih Allah sehat walafiat. Dan ya itu tadi ya akhwati semua ada kesempatan ya mungkin kalau mau belajar bahasa Arab lagi, syukur Ustazah Yordani kasih belajar bahasa Arab ya. Jangan berhenti menuntut ilmu, supaya kita menjadikan Al-Quran itu jadi itu petunjuk, biar jangan sesat, kekuatan, biar jangan lemah, ya, buat menghadapi ujian Allah, dan akhirnya itu tidak ujian, tetapi nikmat. Kalau kita menghadapi kesulitan, apa di Al-Quran kan untung saya punya ilmu, kan Allah bilang begini, fa inna ma'al usri yusra, terus aja. Ya, kemudian Allah tahulah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan uji saya kecuali saya sanggup. Minta tolong juga kepada Allah. Ada lain sebagainya lagi. Jangan lupa kalau istilah bahasa kitanya itu Al-Quran itu undang-undang dasar di kita, undang-undang yang kita harus jalankan sepenuhnya sebisa kita. Gak susah-susah masuk, ya kan? Sholat kita udah biasa. Puasa setahun sekali juga udah biasa. Nah, mungkin ya amal-amal yang lain, sedekah, menolong orang, dan jadilah seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi bagi anak itu wisata, tak perlu untuk S2, S3. Kalau bisa ya bagus. Tapi dengan hanya i'dad, sekarang barangkali masih banyak di antara akhwat kita atau ummahat, mereka belum bisa baca Quran. Nah, kita ajarkan tuh buat ngisi waktu kita di rumah juga bisa, ya kan? Ada tuh talibah yang bilang, Ustazah, anak cuma ngajar anak CPA. Lah, itu kan ngajar. Ya, siap. Jangan dikira
jadi dosen, enggak, tidak harus itu. Manfaat, ya, anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, anak tuh monitor terus murid-murid anak yang dari Jogja itu, masya Allah udah jauh lebih baik daripada anak. Masya Punya Allah. yayasan, punya taklim, masih belajar kepada yang ada online itu dari Mekah, dari Mesir. Nah, mereka tahu alat canggih, anak nggak tahu. Lebih pintar daripada anak itu. Nah, jadi ya terima kasih jazakillahu khair ya Yusenda, bisa anak ketemu dengan akhwat semua. Mudah-mudahan Allah takdirkan bertemu muka. Anak kita Amin. di sekitar Jabotabek ya. Ya, alhamdulillah banyak juga akhwat yang ya sewaktu ketemu kumpul gitu. Tapi alhamdulillah ada WA, info-info termasuk lowongan bagaimana kita bisa berkhidmat menjadi guru tahfiz, menjadi guru mawad syariah gitu. Jadi tidak harus kita S2 S3 baru ngajar, tidak. Ya, khawatirlah bahwa kalau kita masih sibuk kuliah sana sini tetapi kita tidak membagi ilmu kita kepada orang yang berhak. Karena masih banyak akhwat kita yang butuh ilmu. Ya, ilmu itu tidak ada batasnya. Gitu. Jadi, Iqra'ul Quran, di samping yang semuanya banyak ya, Al-Quran itu, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat. Nah, itu iya. Sekarang kita manfaat kita lagi. Pertama kita untuk pedoman hidup kita, seperti tadi Ana bilang, sumber kekuatan. Kemudian kita mengambil manfaat, ajarkan ke orang lain. Dan kita itu bersedekah, ya. Kita ajarkan yang sederhana-sederhana, yang menjadi amalan sehari-hari sehingga mereka amalkan. Maka ilmu itu menjadi bekal mereka dalam hidup mereka, insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, kalau Allah sudah kasih kita kesempatan yang belajar di Libya, yang belajar di Aisyah, atau mungkin Ma'had juga ada juga di Surabaya, ya, ada juga di mana tuh, di Jember apa tuh, SD itu untuk diajarkan. Memang jurusan kita ini untuk diajarkan kepada orang, bukan untuk nyari duit tujuannya. Duit akan datang pasti. Gitu. Jadi alangkah baiknya umur kita, ilmu kita bisa kita bagi kepada orang. Dan kalau bicaralah mengajarkan ilmu. Karena Allah juga berfirman, apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik pembicaraannya selain daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Dan jangan lupa, kalau kita mengajak ke jalan Allah, pasti kitanya dulu sudah jalan di jalan Allah. Ya kan? Karena Allah berfirman juga apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita dulu jadi guru diri kita, kemudian kita menjadi teladan bagi orang lain, dan kita sampaikan ilmu kita, maka kita menjadi orang yang insya Allah menjadi sebaik-baik manusia. Seperti tadi yang saya bilang tadi itu, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah. Amin. Kita bisa minum dari haud Rasulullah. Amin. Ya. Ketemu, melihat wajah Allah, yaitu yang paling indah. Ya, ditakdirkan menjadi orang yang bisa melihat wajah Allah. Nah, dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi mutaqaullah yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bermimpi ya, kawan, maksudnya jangan cita-cita ya kawan kita jadi orang besar sih, misalnya jadi orang kaya atau jadi orang berpangkat tinggi. Enggak, semuanya itu justru kadang-kadang mencelakakan kita. Ya, supaya kita menjadi orang bermanfaat, jadilah bermanfaat dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Itu sangat mudah sekali. Ya, dengan sendirinya kita berilmu, kemudian istiqamah, kita bermanfaat. Itu aja modal kita di hidupnya. Ya, saya mungkin karena cukup sekian ya, kita. Ya, nas'alullaha an yajma'ana yawman minal ayyam. Amin ya rabbal alamin. Illa yajma'unallahu fi jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari tadi anak sudah banyak ngomong, sayangnya anak tidak bisa melihat wajah akhwat semua. Afwan akhwat, mungkin dibuka dibuka kamera antuna. Karena kita berkumpul ini pasti mendapat rahmat dari Allah. Amin. Jazakumullah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.